Selain object oriented programming, Kotlin juga support terhadap functional programming, dan saya lihat beberapa tahun belakangan ini functional programming makin dilirik oleh banyak programmer karena bagi mereka cara penulisan kodenya efisien dan efektif, terutama untuk performa. Nah, di sini saya akan kasih kalian tutorial functional programming pada Kotlin. Oke, nah misalnya di sini saya buat sebuah data class student, dan di sini saya punya list dari si object student tadi. Dan misalnya saya pengen membuat sebuah list lagi untuk menyimpan daftar namanya saja, nama studentnya saja ya. Jadi saya mau bikin sebuah list yang nyimpan nama John, Zack, Andy, dan Ken. Oke. Nah, dalam pemrograman Kotlin dengan cara biasa, kita bisa dengan cara biasa kita bisa menggunakan yang pertama kita definisikan sebuah variable names, misalnya ini mutable list of, kita kasih string di sini ya, seperti ini. Nah, untuk memasukkan daftar nama-nama ini, kita akan looping, yang kita looping ini student in students, seperti ini. Dan di sini kita akan name nya dari siapa? Dari si name, dari si student, titik student titik name. Nah ini, jadi dia akan menambahkan object name kepada kepada list si names ini. Oke, kemudian ini kalau kita print, maka dia akan menjadi, nah udah benar ya, jadi Zack, Jack, Andy, dan Ken. Oke. Nah, dengan menggunakan gaya fungsional programming, kita bahkan bisa menyingkat kode ini menjadi seperti ini. Names FP ya, kita singkat menjadi seperti ini, students titik map. Oke, kemudian dalam map it titik name. Nah ini. Dan ini kalau kita print ln names FB, ini akan menghasilkan nilai yang sama, nih ya. Jadi kalau lihat di sini dia butuh definisiin list baru gitu kan, terus ada looping dan segala macam. Sementara di kode ini mereka hanya melakukan students map it titik name. Dan kalian mungkin yang biasa coding dengan cara OOP masih agak bingung nih. Ini maksudnya kodenya apa sih, students map it name? Nah, sebenarnya students map ini sendiri salah satu bawaan dari si Kotlin. Bawaan dari Kotlin terkait dengan kayak fungsinya lah ya. Tapi ini merupakan salah satu bawaan dari functional programming, di mana nanti kalian akan ketemu dengan yang namanya map, dengan yang namanya filter, dan lain sebagainya, di mana ini merupakan salah satu contoh penggunaan functional programming. Jadi di sini dia cuma menyelipkan kayak fungsinya map di bawah objeknya si list ini, kemudian dikasih buka kurung tutup kurung it titik name, dan ini ada mekanismenya bahwa student maps ini otomatis akan mengembalikan objek yang baru dengan ketentuan yang dikembalikan cuman it titik name saja. Jadi dari dia sendiri titik name. It ini mirip this lah ya, penggunaan this, tapi di sini kita pakai it. Oke, itu functional programming pada Kotlin. Nah, untuk paham dengan functional programming, kalian sebenarnya nggak harus benar-benar nyemplung nih kalau di Kotlin. Jadi Kotlin sebenarnya masih mix antara OOP dan juga functional programming. Jadi nggak benar-benar pure menggunakan si functional programming itu sendiri. Tapi nantinya dalam pembuatan aplikasi dengan memanfaatkan functional programming, yang namanya juga fungsional ya. Fungsional artinya nanti kita akan menggunakan banyak function. Jadi kalian wajib banget untuk memperkuat konsep function pada si Kotlin. Jadi kalian harus paham bahwa di Kotlin itu nanti pakai keyword fun, bisa kita tentuin visibility-nya, dan nanti dengan menggunakan si functional programming, kita bahkan bisa memasukkan sebuah parameter pada function itu dengan si function pada functional programming. Gitu ya. Jadi ini menarik banget untuk kita bahas. Oke. Nah, sekarang saya akan ajak kalian sedikit untuk memahami terkait dengan penulisan function pada functional programming. Misal nih, saya bikin sebuah function print name seperti ini, di mana isinya cuma seperti ini. Hi bro, ini ya. Oke. Ini bisa dipanggil dari sini, print name. Oke. Kemudian saya juga bisa menuliskan cara kedua untuk menuliskan kode ini dengan cara seperti ini. File print name 2. Oke, sama dengan buka kurung tutup kurung kurawal, kemudian di sini
print ln hi bro, sama hi bro 2 lah di sini ya biar beda. Ini kalau saya cetak, ini belum saya panggil ya. Di sini kita panggil juga print name 2. Oke, ini kalau saya cetak, maka dia akan menjadi nih. Dia sama-sama mencetak dan sama-sama mendefinisikan variabel atau proses yang sama. Dan kalau kalian lihat di sini, oke lah ya, di sini mungkin cuman masalah enter aja. Jadi di sini kalau secara panjang baris dari codingnya ini nggak jauh-jauh beda masih ya. Oke. Nah, cuman misalnya nih kita juga bisa masukin parameter di sini. Misalnya nih parameternya name string ya, dan nanti yang dicetak itu hi-nya hi name ya. Hi name. Di sini pun seperti itu. Di sini pun nanti string. Mungkin kalian lihat dulu ya, nanti saya jelasin. Di sini juga nanti nyetaknya name. Oke, jadi yang pertama Ken misalnya, yang kedua John. Seperti ini. Oke. Jadi dia akan menjadi seperti ini. Hi Ken, hi John. Dia sama-sama melakukan sesuatu yang sama sebenarnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ini namanya lambda. Oke, lambda. Jadi lambda itu adalah anonymous function. Jadi dilihat di sini merupakan sebuah fungsi yang memang tidak kita berikan nama, tidak ada namanya, nama functionnya. Jadi ini nama variabelnya mendefinisikan function ini. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di dalam kode ini dia cuma mendefinisikan nama variabelnya sama dengan, kemudian mereka akan mengapit kode itu dengan tutup dengan kurung kurawal, buka kurung kurawal, dan di dalam kurung kurawal ini ada dipisahkan 2 buah argumen, yang mana dipisahkan dengan tanda panah ini ya. Di bagian kiri tanda panah ini merupakan parameter, oke. Di bagian kanan tanda panah ini merupakan bodinya. Jadi apa yang akan diproses itu ada di sini. Parameter juga bisa kalian isi lebih dari 1, jadi sama dengan yang ada pada function biasa. Jadi ini persis sama sebenarnya, apa yang bisa dilakukan pada function ini juga bisa harusnya pada si lambda. Oke, itu untuk si lambdanya. Jadi kalian bisa lihat di sini kita bisa memberikan nilai sesuai dengan yang ada pada function ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana bila kita ingin membuat sebuah lambda function, lambda yang return value. Oke. Jadi ini akan saya hapus dulu. Juga saya hapus. Jadi misalnya saya ingin buat function sum. Sum ini ada variabel x integer ya. Dan ada variabel y juga integer. Oke. Di mana dia akan return x plus y, dan di sini error. Kenapa error? Karena emang ketika kita mau return value pada sum, pada function biasa, ini harus menggunakan pendefinisian tipe datanya seperti ini. Oke, jadi di sini kalau saya print ln sum misalnya 10 sama 19 seperti ini maka akan return 29. Oke. Nah, bagaimana jika saya ingin mendefinisikan kode ini pada lambda? Oke. Jadi yang pertama, saya akan definisikan sum2 sama dengan, ya gampang lah ya. Jadi kalian pada lambda bisa menggunakan kode seperti ini. Ini parameternya, ada 2 tadi parameternya. Oke. Dan kita kasih tanda panah. Oke. Dan kalau tadi kita klik print ln, ini lancar ya. Misalnya nilainya adalah x misalnya. Jadi kalau kita panggil ini, oke, ini sum2 aja kita langsung jalanin. Sum2 1,2 nih misalnya. Seperti ini ya. Maka ini akan mencetak nilai. Nih, nilainya adalah 1. Oke. Namun pada lambda, misalnya kita definisikan dengan cara yang lain. Di sini kita mau return value. Jadi kita mau samain dengan yang sum ini. Dia return value, bukan mencetak nilai seperti ini ya. Ini kita cukup tuliskan dengan x plus y seperti ini. Nih ya, jadi kalau kita cetak sum3, ini sum3 misalnya 14 gini. Oke, ini saya cetak, maka dia akan return 33, 14 tambah 19. Nah, apa yang berbeda di sini? Yang berbeda adalah pada kode menggunakan lambda, kita sama sekali nggak memasukkan kata kunci return. Padahal kita return value ya.
Oke, jadi lantas apa bedanya kode pada sum2 dengan sum3? Kenapa sum2 nggak return value dan sum3 dia return value? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Jadi pada lambda sendiri, secara default, si kodenya itu pada bodinya itu akan return sebuah value. Secara default ya. Tapi kalau emang nggak return value ya udah nggak apa-apa. Dia akan menjalankan operasi saja yang ada pada si body itu. Gitu ya. Jadi dengan menggunakan lambda, kita nggak perlu menuliskan kata kunci keyword return ketika kita ingin mengembalikan sesuatu. Oke ya. Dan kita juga bisa mendefinisikan seperti ini misalnya. Misalnya kita agak ragu-ragu dengan tipe datanya. Kita mau kunci dari awal tipe data ini. Ini ya, kita hapus. Jadi untuk mengunci tipe awalnya dari awal, jadi kita sudah bisa seperti ini misalnya. Kita kasih titik 2, kemudian kita kasih tipe datanya. Tipe datanya akan diawali dengan parameter, jadi seperti ini. Oke, dan dia akan return datanya juga dalam integer misalnya. Nah ini, jadi di sini artinya apa? Artinya variabel X ini akan integer, Y juga akan integer, kemudian hasilnya juga akan integer. Oke, kita juga bisa misalnya saya rubah menjadi string di sini. Nah kalau jadi string dia error. Kenapa error? Karena di sini ada penggunaan plus, di mana ini di plusnya sama nilai integer. Oke, yang mana menyebabkan error. Jadi di sini misalnya kita rubah di sini nilai dari Y misalnya adalah di sini X. Oke, jadi ini akan beda perlakuannya. Sorry, ini error. Oh, ini string. Kita returnnya string di sini karena ini ya, benar. Jadi di sini kalau kita print sum 14 misalnya di sini bro ya. Jadi ini kalau saya cetak nih, nilainya dari bro adalah 14. Oke. Jadi ini penggunaan lambda, kalian bisa definisikan langsung seperti ini, bisa lebih dari satu variabel dan kalian juga bisa menentukan sendiri tipe dari parameternya dan tipe data dari yang dikembalikannya. Oke ya, itu untuk return value pada lambda. Nah, jadi tadi kita sudah belajar terkait dengan lambda yang pertama. Oke. Yang kedua, kita akan memahami terkait dengan high order function. Pada lambda sendiri dengan penggunaan fungsi dengan cara mendefinisikan fungsi dengan lambda, kita bisa memasukkan fungsi tersebut untuk menjadi suatu parameter pada fungsi yang lainnya. Oke, jadi ketika kalian buat fungsi kan biasanya parameternya itu string apa integer apa float segala macam ya. Dengan adanya lambda, kalian bisa menjadikan si lambda itu sendiri menjadi parameter. Jadi ada parameter dalam fungsi. Bahkan kalian juga bisa menjadikan lambdanya itu sebagai return value-nya, tipe data return value-nya. Jadi lambda ini benar-benar bersifat kayak tipe data jatuhnya. Gitu ya, padahal dia sebuah fungsi. Oke, jadi sebagai contoh saya akan buat sebuah sum lagi, fungsi sum, di mana fungsi sum ini akan satu parameter dulu. Jadi di sini yang di return adalah X plus 10. Oke. Kemudian saya akan buat sebuah function print value lah misalnya, print result gini ya. Print result, oke. Jadi print result ini pertama dia punya A, ininya parameternya A, integer nilainya. Yang kedua dia punya parameter function. Sebagai contoh nih, di sini dia akan menerapkan sebuah function baru yang namanya misalnya function parameter, oke. Tipe datanya itu integer dan dia dikembalikan dalam bentuk integer seperti ini ya. Oke, jadi di sini kalau kalian lihat antara tipe data funparam dengan sum ini sama. Jadi pada sum dia parameternya integer cuma 1 dan pada funparam juga 1. Kemudian pada funparam dia return datanya itu integer dan pada sum juga ini pasti integer karena dia tambahan seperti ini. Jadi ini udah persis sama. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan misalnya di sini kita mau definisiin file result sama dengan hasil dari funparamnya. Funparam titik A. Kemudian kita akan return nilai dari result. Nah, ini. Oke.
return, oh ini kita belum kasih nih ya, belum kasih tipe data yang dikembalikan apa, integer yang kita buat. Oke ya. Nah sekarang kita akan di sini kita akan panggil fungsi print result. Ini ya. Jadi misalnya di sini nilainya 10. Oke. Nilai kedua misalnya kita mau ambil fungsi, karena ini udah sama ya. Baik funparam dengan sum ini menerapkan sesuatu yang sama. Jadi di sini kita bisa masukkan sum seperti ini. Oke. Dan kita print nilainya misalnya. Oh sorry, ini kita print aja ya. Sorry, ini aja kita print langsung. Dia print result ya. Print ln result. Ini nggak usah berarti. Oke, nah ini seperti ini. Jadi ketika saya jalanin 20. Dari mana dia dapat 20? Jadi yang pertama sum ini kalau kita panggil maka dia akan menambahkan x dengan 10. Oke, jadi berapapun nilai x-nya akan ditambahkan dengan 10. Jadi yang di return-nya itu x tambah 10. Dan di sini kita memanggil print result-nya a. Jadi a itu 10 nih ya. Dan di sini kita memanggil funparam itu dengan parameter a, yang artinya funparam 10 sum 10. Jadi di sini nilai x-nya ini merupakan 10, sehingga 10 tambah 10. Jadilah 20 seperti ini. Oke ya. Jadi tadi saya jelaskan sekali lagi prosesnya. Jadi di sini si print result ini menerapkan dua buah parameter atau argumen. Argumen pertama itu merupakan integer, dan argumen kedua itu merupakan fungsi, sebuah fungsi yang memiliki parameter integer, satu buah parameter, yang kedua return hasilnya juga akan integer. Oke, jadi bisa apa aja funparam ini. Nah, di sini di dalam proses print result ini dia akan mendefinisikan sebuah variable result baru, dan yang mana variable result ini akan berisi hasil return dari nilai funparam a. Oke, dan kemudian dia cetak. Dan kebetulan di sini saat dia print result, dia mendefinisikan nilai a-nya 10 dan nilai fungsinya itu sum, yang mana mengacu kepada sum yang ini. Nah, karena itulah fungsi funparam ini otomatis berubah menjadi fungsi sum. Dan seperti kalian ketahui, fungsi sum ini akan mereturn nilai x plus 10. Dan di sini sumnya dimasukkan parameter a sama dengan 10, artinya akan return nilai 10 ditambah dengan 10 sama dengan 20. Oke ya? Jadi itu terkait dengan si function. Bahkan kalau kalian memang tidak menggunakan print sum ini ya, fungsi sum, kita juga bisa menambahkan dengan cara seperti ini misalnya. Ini 10, dan misalnya saya ingin menuliskan langsung anonymous function-nya di sini. Jadi nggak memanggil suatu variabel yang sudah mendefinisikan lambda. Oke? Nah, jika kalian ingin langsung menuliskan saja kodenya di sini, kita nggak bisa di sini nih nulisnya. Kita nggak bisa seperti ini. Ini akan error. Jadi kalau kalian ingin menuliskan langsung parameter lambdanya di sini, kita bisa masukkan di sini. Oke, jadi kita masukkan di sini. Dan apa yang akan kita lakukan di sini adalah kita bisa langsung saja mendefinisikan di sini. Sebagai contoh nih, a sama dengan 20 plus a. Nah ini. Oke, jadi ini akan kita coba ya. Jadi di sini dia akan mencetak nilai a 20 plus a. Kalau di sini kan x plus 10, di sini plus 20. Jadi kita akan cetak 30. Oke, jadi itu salah satu contoh penggunaan parameter atau argumen dengan menggunakan function pada si lambda. Oke. Nah, sebenarnya penerapan high order function ini akan berefek pada performa aplikasi kalian. Jadi proses ini akan bikin banyak instansi sebenarnya yang berulang-ulang, sehingga ini bikin nggak maksimal sebenarnya, Jadi untuk memaksimalkan ini kalian sebenarnya bisa menambahkan keyword inline di sini. Nah ini bisa kalian masukin keyword inline, yang mana sama sih nanti return hasilnya sama, cuman bedanya ini akan memaksimalkan aplikasi kalian, karena nanti pada compilernya itu dia cara penulisannya berbeda, tapi lebih dimaksimalkan lah intinya ya. Tapi yang perlu kalian ketahui bahwa penggunaan high order function ini memang memakan biaya, sehingga kalian bisa pertimbangin sih kapan kalian perlu menggunakannya, kapan tidak. Gitu ya. Oke. Itu terkait dengan lambda. Nah, dalam
konsep functional programming sendiri, kita juga mengenal yang namanya scope function. Oke, jadi dalam Kotlin kita diizinkan menulis logika pada suatu objek. Ya, jadi kita nulis logikanya pada sebuah objek. Jadi ini saya akan hapus dulu. Oke, scope function. Seperti ini ya. Oke. Nah, yang pertama ada scope function yang namanya run. Seperti ini. Oke, sebagai contoh nih, run tuh misalnya my language sama dengan Java misalnya. Oke, jadi run ini biasanya akan mereturn nilai dari proses expression yang diproses. Jadi misalnya ini ada my language Java, kemudian saya bikin variable text, di mana variable text ini akan menggunakan objek my language yang di run seperti ini. Oke. Nah, run-nya ini ngapain? Run-nya ini misalnya saya pengen ambil nilai before-nya. Before-nya ini sama dengan this. This itu artinya si my language berarti Java this-nya. Kemudian file after-nya saya pengen replace nilai dari Java menjadi Kotlin. Ini ya. Sehingga yang akan saya return menjadi seperti ini. From before to after. Afternya kecil. To after seperti ini. Oke. Dan ini kalau saya cetak println text ini ya. Jadi dia akan mencetak hasil seperti ini. Nah. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa kita langsung menempelkan sebuah fungsi run ini ya. Fungsi run ini kepada objek si my language ini. Nah, ini salah satu contoh scope function dan ini bisa kalian terapkan pada semua objek apapun. Gitu ya. Jadi ini udah bawaan dari Kotlin, sudah ada si run ini. Oke. Nah, selain penggunaan run, kita juga ada yang namanya penggunaan with. Tapi with ini sebenarnya cuma sekedar saya ngerasanya ini bukan functional programming, tapi lebih kepada cara pendefinisian suatu nilai pada scope tertentu yang udah dikasih with-nya gitu ya. Sebagai contoh saya masuk lagi deh Java. Sama dengan Java kayak gini ya. Nah, kemudian di sini ada file text. File text ini saya akan menggunakan with. With ini my language. Nah, ini artinya apa? Artinya kita akan menggunakan si variable my language ini di mana semua kode yang ada di bawah scope-nya with ini bisa menggunakan variable my language. Jadi sebagai contoh dia bisa seperti ini. Dia bisa println. Ini salah. Dia bisa println seperti ini. Di sininya misalnya from this. Nah, dia bisa menggunakan kata kunci this ini untuk mendefinisikan si my language ini to Kotlin misalnya. Seperti ini. Ini ya. Jadi ini penggunaan this. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya apply. Oke. Nah, untuk apply saya mungkin akan bikin data class yang tadi lagi, student lagi. Jadi untuk apply ini kita akan coba untuk memproses sebuah objek. Oke. Jadi di sini kita bikin sebuah data class lagi. Oke, student. Dan kemudian saya akan mendefinisikan seorang student. Student 1 seperti ini ya. Jadi student 1 ini namanya misalnya John Joho lah, terserah lah ya, nggak apa. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, ini kalau kita cetak student ya tentu biasa lah ya, keluar name-nya sama nim-nya ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan apply, di mana apply ini akan mengembalikan nilai dari konteks asalnya yang dikelola pada apply. Jadi apply ini bisa kita gunakan seperti ini, student titik apply, nih ya, apply. Jadi student di apply, apa yang akan di apply di sini? Misalnya saya mau rubah namanya menjadi John, bukan Joho ya. Sorry, di sini kita kasih this. Nih ya, this titik name sama dengan John. Oke. Bentar. Ini kenapa error?
student 1, oh var, ini var, sorry, ini kita ganti var ya. Kita ganti var biar bisa diganti. Nah ini. Oke, nah sekarang kita akan print ln student satunya. Student satunya. Nah, jadi dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dari Joho menjadi John. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa kita bisa memodifikasi suatu objek dari suatu konteks objek dengan menggunakan si apply ini. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya let. Ini ya. Let bisa kita gunakan seperti ini contohnya. Sebagai contoh saya akan mendefinisikan juga masih my language lagi ya. My string lah di sini ya. Love misalnya. Kemudian saya akan let di sini. Ini ya, sudah ada let juga. Di sini saya akan definisikan misalnya my lowercase sama dengan it titik lowercase. Nah ini. Oke. Kemudian saya print di sini. Jadi saya ini mirip-mirip dengan apa ya? Mirip-mirip dengan with tadi ya, tapi dia menggunakan konteksnya. Kalau with tadi kan enggak. Jadi di sini you are my lowercase-nya. Jadi ini cuma sekedar memproses aja sih, enggak modifikasi. Nah ini ya. Oke, ini let. Nah, yang perlu kalian ketahui, let ini juga biasanya sering kita gunakan ketika kita mau mengecek null, mau mengecek nilai null atau enggak. Jadi misalnya gini nih, misalnya kalian pasti sering ketemu ini nanti kalau kalian coding. Jadi misalnya my number sama dengan my number ini integer boleh 0 tapi ya, boleh 0 tapi kita isi lah di sini misalnya 10. Oke. Nah, biasanya dalam pemrograman kita biasanya mau tahu nih, nilainya nih 0 apa enggak nih my number. Biasanya kita bikin gini nih. My number sama dengan 0 misalnya is saya lupa deh, sama dengan 0 seperti ini ya. Atau else gini ya. Jadi kita memasukin kode. Jadi kalau 0 dia jalanin ini, kalau else dia jalanin ini. Ini ya, ini sering kita gunakan misalnya. Tapi kalau dalam Kotlin, kita akan diarahkan menggunakan si let ini. Jadi kita bisa my number. Oke. Gini ya. Kemudian ini ya, ini berarti kita ngecek dia 0 apa enggak, terus let seperti ini. Oke. Ini akan menjalankan ketika my number-nya enggak 0. Oke. Kemudian gimana nih kalau dianya 0? Nah, kalau dia 0 berarti else-nya kan. Else-nya kita akan gunakan operator apa elvis saya lupa ini ya, seperti ini. Terus run. Nah, gini. Oke, jadi dia menjalankan dua buah perintah let sama run. Jadi ketika dia posisinya enggak 0 dia let, ketika dia ini dia run. Oke ya, jadi ini penggunaan untuk let, dan yang terakhir itu ada yang namanya also. Oke. Untuk also ini misalnya saya pakai data student lagi ya. Jadi saya pakai var my student sama dengan student Ali, 99 lah ini ya. Oke. Kemudian saya ingin cetak dulu deh. Cetak ln my student. Oke. Ini kalau saya cetak maka dia akan menghasilkan biasalah ya, student name Ali nim sekian. Oke, dan sekarang saya ingin ambil result seperti ini. Di mana resultnya ini akan saya gunakan my student. Also seperti ini. Also it titik name sama dengan Muhammad Ali. Gini ya. Oke, dan sekarang kita akan print resultnya seperti ini. Maka dia akan menjadi nih. Jadi artinya apa? Artinya di sini dia bisa mendefinisikan nilai. Jadi kita coba my student-nya lagi. Ini ya. Nah, jadi dia di sini merubah nilai dari si objeknya dengan menggunakan also nih. Dia menggunakan it titik name segala macam. Oke ya, jadi itu beberapa hal yang perlu kalian pahami dari functional programming. Terus terang sekarang mungkin kalau kalian belajar kalian nggak berasa banget, tapi yakin deh, saya sebagai programmer yang dulu pernah di Java, Android Java, waktu pindah ke Kotlin itu awal-awal yang terasa beda banget itu banyak banget kode yang pada Java itu disingkat dari Kotlin. Dan kita juga ngerasa ya lebih enak singkat, kalau Java kan ada
penggunaan ini, itu, segala macam, dan Kotlin tuh banyak menyingkat kode-kode itu. Ternyata, saya juga dulu baru tahu kan, ternyata ini tuh disingkat karena Kotlin support dengan si functional programming itu sendiri. Oke, jadi kalian bisa pahami konsepnya agar nanti kalian ke depan kalau belajar Android nggak kesulitan atau belajar Kotlin yang lainnya nggak kesulitan. Terima kasih, kalau bingung silakan tanya di kolom komentar. Saya Sabit Hurairah, sampai jumpa.